Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley. Hari ini mau kasih kamu drama review dari drama yang berjudul Weak Hero Class 2. Ya, Mai sengaja mendahulukan drama ini karena Mai gak sabar banget lihat kelanjutan dari Weak Hero Class 1. Jadi yang bikin Mai setia sama drama ini yaitu lead male-nya, yaitu Park Ji Hoon. Kelihatan di sana? Di sana? Di atas sana ya, banyak Ji Hoon-nya. Oke, Ji Hoon ini adalah biasnya Mai, bisa dibilang bias ketiganya Mai. Jadi Mai sudah gak sabar banget untuk nonton drama dia. Dan juga drama ini digadang-gadang sebagai drama yang satu genre dengan study group yang baru aja Mai selesai tonton gak lama sebelum ini ya. Dan yang menarik adalah drama study group itu diperankan oleh Hwang Min-yeon. Hwang Min-yeon yang ada di sana juga, lebih banyak di atas dia ya. Dan Min-yeon ini adalah rekan satu grupnya Ji Hoon dulu ketika di survival group, idol boy group 101. Jadi mereka satu grup, terus sama-sama memerankan drama yang genrenya tentang kekerasan di sekolah gitu ya. Tapi mereka pembela kebenarannya tentunya ya. Nah, jadi Mai gak sabar banget untuk nonton Weak Hero Class 2. Jadi sesuai dengan namanya, Weak Hero Class 2 adalah kelanjutan dari Weak Hero Class 1, di mana waktu di Weak Hero Class 1 kamu bisa nonton tentunya ya, harus nonton dulu lah sebelum nonton Weak Hero Class 2. Nah, Weak Hero Class 1 itu si Park Ji Hoon di sana berperan sebagai Yeon Si Eun. Dan Si Eun dulu masih di SMA kelas 1 ya, kalau di Indonesia kita sebutnya grade 10, kelas 10 ya. Dan dia sekolahnya di sekolah lain waktu itu, tapi di Weak Hero Class 2 dia pindah. Jadi di akhir Weak Hero Class 1 itu diceritakan dia masuk ke SMA yang baru. Kenapa dia pindah? Kamu harus nonton di Weak Hero Class 1. Itu sebenarnya tidak menyenangkan ya, kenapa dia harus pindah itu. Nah, jadi di Weak Hero Class 2 diceritakan bagaimana sepak terjang Yeon Si Eun di sekolah yang baru. Nah, sekolah yang baru ini ternyata ya hampir sama parahnya lah ya kayak sekolah yang pertama. Pokoknya memang isu tentang pembulian itu sangat disoroti, karena kita juga tahu ya, kalau kita mengikuti berbagai informasi yang berhubungan dengan Korea, memang isu pembulian ini tidak hanya diangkat oleh drama-drama atau film-film aja, ternyata juga memang banyak terjadi di sana ya. Correct me if I'm wrong, tapi ini yang Mai baca. Jadi memang kenyataannya seperti itu. Di sekolah yang kedua ini, Enjang High School, itu juga syarat dengan pembulian, tapi sebenarnya ya yang membuli itu hanya satu orang dan beberapa kroni ya, sekelompok orang. Itu karena si dibilang kaptennya sekolah ini itu lagi diskors. Jadi sebenarnya kapten sekolah ini baik banget guys. Dia adalah Park Hoo-min yang diperankan oleh Ryo-eun, ganteng ya. Ryo-eun ini mengingatkan Mai sama aktor Taiwan yang namanya Alan Luo. Alan Luo Taiwan atau dari Hong Kong ya, Mai agak-agak lupa nih. Kayaknya Taiwan ya. Nah, dia ini ada vibe yang sama ya dengan si Ryo-eun. Nah, jadi si Park Hoo-min ini malah menjaga ketertiban di sekolah Enjang. Jadi nggak berani ada pembulian. Tapi ketika dia lagi diskors, si Yoo Soo-bin di sini yang berperan sebagai Choi Hyo-man itu punya sekelompok orang yang suka membuli, ya. Dan salah satu korban buliannya adalah So Jun-tae yang diperankan oleh Choi Min-young. Nah, si Jun-tae ini dijadiin pesuruh. Tiap pagi dia mengantarkan pesanan ke orang-orang, dan siangnya juga dia sering dibully oleh Hyo-man. Hyo-man sebenarnya bertujuan untuk mengumpulkan ponsel para siswa yang dijualnya ke suatu aliansi murid-murid
SMA yang sebenarnya aliansi ini berada di bawah kepemimpinan Na Baekjin. Di sini diperankan oleh Benara. Nah, Baekjin ini, Na Baekjin. Memang namanya Na Baekjin. Dia adalah ketua aliansinya dan dia mengumpulkan banyak-banyak ponsel itu, dijualnya dan segala macamnya. Dia punya banyak bisnis. Ya, sebenarnya bisnisnya ini adalah bisnis pencucian uang, dan di atas Na Baekjin itu ada orang lagi yang lebih berkuasa. Jadi Baekjin ini boleh dibilang sebenarnya pesuruh juga gitu ya. Tapi dia jago banget berantem, si Na Baekjin. Dan ada suatu spoiler yang mau Mai kasih ke kamu. Na Baekjin ini adalah teman baiknya Pak Humin. Tapi Pak Humin malah melarang orang-orang dari Enjang High School untuk join ke aliansi ini. Karena Humin tahu orang-orang di aliansi ini bukan orang yang baik. Jadi selain mereka menjalankan bisnis cuci uang, mereka sering termasuk mencuri kendaraan bermotor. Pokoknya hal-hal yang benar-benar enggak baik lah ya, banyak kekerasan juga. Jadi caranya si Na Baekjin untuk menarik orang-orang baru untuk join aliansi dia itu tentu saja dengan kekerasan. Nah, Pak Humin ini sangat benci kekerasan ya. Kenapa Humin bisa begitu? Padahal dia dan Na Baekjin dulu teman yang baik. Nah, itu kamu bisa cari tahu dengan menonton dramanya sendiri. Ya, jadi ada suatu sejarah yang membuat Pak Humin itu agak trauma gitu ya. Dan selain 5 orang yang Mai bicarakan tadi ya, Mai akan cerita lagi tentang si En nanti. Ini baru dikit banget Mai cerita soal si En ya. Dan ada Go Hyun Tak di sini yang diperankan oleh Lee Min Jae. Mai suka banget sama dia. He catch my attention ya, ganteng dia ya. Nah, si Go Hyun Tak ini dipanggil oleh Pak Humin jadi Gotak ya. Pak Humin sering dipanggil jadi Bakhu malahan ya. Nah, si Hyun Tak ini dia adalah atlet taekwondo ya, keren banget. Tapi dia nggak bisa ngelanjutin taekwondo karena dia cedera. Dan Pak Bakhu dia merasa bersalah sih, karena dia juga sebenarnya si Gotak ini cedera, dia bilang gitu ya. Padahal nggak sepenuhnya juga kayak gitu ya. Gotak ini setia banget sama Bakhu. Dan ini ya, satu kelemahan dia adalah cepat marah. Padahal udah ganteng gitu ya, jago berantem, tapi sayang banget cepat marah. Jadi kalau dia sudah marah itu agak nggak terkontrol ya, nggak terkontrol. Jadi kekuatan dia juga nggak terkontrol. Dan akhirnya tuh si En, Bakhu, Juntae dan juga Gotak itu menjadi 4 sekawan karena mereka dihukum sama-sama ya. Awalnya dihukum tapi akhirnya jadi temenan gitu. Temenannya juga nggak lancar-lancar banget ya, ada up and down-nya di persahabatan mereka. Nah, itu juga yang Mai suka banget di Weak Hero. Nah, satu orang lagi yang mau Mai ceritain ini adalah tangan kanannya si Na Baekjin, yaitu Gem Song Jae yang diperankan oleh Lee Jun Yong. Lee Jun Yong ini ganteng juga sih ya, tapi dia brengsek banget. Dia brengsek banget ya, sampai Mai itu berapa kali kalau ngelihat dia di scene, Mai langsung Pip gitu ya, saking dia sangat menyebalkannya. Tapi ya dia ini juga perannya agak up and down ya. Kamu bisa lihat dia apakah akan sepenuhnya jadi orang jahat atau jadi orang baik, jadi orang jahat, orang baik lagi. Kamu bisa lihat nanti si Gem Song Jae ini. Tapi nanti kamu akan puas karena dia berantem dengan Yeon Si Eun. Siapa yang akan memenangkan duel ini? Ya, kamu bisa nonton nanti ya. Jadi si En yang sudah trauma ya, dibilang trauma lah ya dia dari sekolah yang pertama. Karena kalau kamu nonton Weak Hero Class 1, sahabat baiknya si En yaitu An Suho ya. An Suho, Choi Hyun Wook ini di Weak Hero Class 1. Oh iya, masih orang yang sama berarti ya. Nah, si Choi Hyun Wook ini, An Suho ini ya,
dia sahabat baiknya Si Eun itu dulu tuh dia nggak mau temenan sama orang-orang gitu, tapi akhirnya dia menemukan persahabatan dalam diri An Suho. Nah, tapi karena kesalahan Si Eun ya, sebenarnya nggak sepenuhnya kesalahan Si Eun, ada satu orang lagi sahabat mereka yang brengsek. Jadi si Suho jadi terluka dan dia jadi koma gitu ya. Nah, Si Eun pindah sekolah dan dia masih sering mengunjungi Suho yang koma itu, dan dia jadi trauma ya. Dia jadi tidak percaya dengan persahabatan, dia tidak mau ikut campur urusan orang. Ketika dia masuk ke sekolah Enjang ini, dia berubah dingin lagi kayak Si Eun yang pertama gitu. Tapi ketenangannya Si Eun selalu diganggu oleh Hyoman yang aduh nggak ada baku, dia jadi ingin menjadi seorang kapten gitulah ya. Nah, jadi Si Eun tertrigger juga nih ya akhirnya ya. Tapi akhirnya dia juga berteman dengan teman-temannya yang lain, dan di situ Si Eun sebenarnya berjanji pada Suho dia tidak akan berantem lagi. Tapi ketika teman-temannya dalam bahaya, akhirnya Si Eun memutuskan untuk berantem lagi. Dan kemampuan berantem Si Eun, kalau kamu nonton dari Weak Hero Class 1, kamu ingat ketika Si Eun udah megang pena, sudah mana ya, aduh main nggak ada yang itu lagi ya, sudah dijetrek gitu, nah sudah kelar hidupmu ya. Itu adalah senjatanya Si Eun, dan juga dia itu pintar banget membaca gerakan lawan. Nah, itu kehebatannya Si Eun ya. Jadi sebenarnya bukan di benar-benar kekuatannya, tapi dia itu bukan di kekuatan powernya gitu ya, tapi dia lebih di intelligence ya. Jadi dia itu bisa membaca gerakan lawan, dia bisa menghindari dengan lincah. Dan nanti nih guys, ini spoiler, di episode terakhir akan ada pertempuran besar antara Aliansi dan juga Enjang High School. Aliansi dipimpin oleh Na Baekjin dan Enjang High School dipimpin oleh Baku. Jadi mereka ada tawuran besar-besaran, dan di sini Si Eun itu yang menjadi strategis, kita bilang ya. Wah, kalau kamu suka main game strategi nih kayak Mai ya, Mai suka banget ya main game yang kayak gitu tuh ada strategisnya. Nah, Si Eun adalah strategisnya Baku yang kekuatannya hebat banget, yang nggak terkalahkan guys. Wah, itu berantemnya hebat banget sampai orang tuh takut semua sama dia ya. Bergabung dengan kepintarannya Si Eun yang menjadi strategisnya ya, dan juga tangan kanannya Baku yaitu Gotak, dan juga kesetiaan So Jun Tae. Akankah membawa Enjang High School menang melawan Aliansi yang jumlahnya banyak itu? Kamu saksikan di Weak Hero Class 2. Dan gimana juga endingnya dengan An Suho ya? Apakah dia akan bangun dari komanya? Kamu bisa nonton di Weak Hero Class 2. Oke. Ini bertaburan pria-pria ganteng ya. Ada 7 tokoh utama dibilang-bilang tadi. Yang lain juga perannya oke-oke. Yang di Aliansi ya brengsek banget lah ya. Oke. Sekarang kita lihat komen para netizen. When Gotak first appeared in season 2, he reminds me of Suho. Yes, I'm agree with you ya. Vibe-nya itu mirip ya. Gosh, I really hate it when I'm attached to a drama. This series class 1 and 2. It's okay, that's normal. I don't know what they did with Si Eun here. He was badass at season 1, especially how he always plans ahead during a fight. He utilized his surroundings for his advantage. Iya, Mai juga merasa kalau dia agak laid back ya. Mai bisa bilang dia agak laid back, dan juga kemampuan berantem dia itu agak berkurang dibanding season 1. Tapi Mai bisa menjawab user di Asian Wiki ini yang bilang kenapa Si Eun berubah, itu karena Si Eun kan trauma ya. Mai paham, dari season 1 dia trauma, dan perasaan bersalah dia itu membuat ability dia turun. Kalau menurut Mai kayak gitu, dia selalu merasa kalau komanya Suho itu karena kesalahan dia. Jadi dia laid back,
kemampuannya menurun gitu ya, Mai bisa membela si En di sini ya. Jadi Mai merasa oke, meskipun ability dia turun, tapi kita bisa memahami kenapa si En begitu. Tapi akhirnya dia menemukan friendship, itu paling penting ya. I need si En with sadistic, enjoying to fight and not scare anything like in the manhwa. Well, dia trauma guys, ya ampun. Kalau kalian pernah mengalami trauma, sepertinya kalian akan paham kenapa si En begitu ya. One thing I really envy of while watching this season is si En's bravery. It's something not everyone in this world has. I agree with you ya. At least he has bravery. Even though he's not the strongest fighter compared to the other characters in the series, he will do anything to stand his ground and fight for himself, for his peace, and for his friends. Wow, ini nih komen yang paling mantep ya. Oke, ini di web Asian Wiki. Let's see, ratingnya di tempat lain. Wikiro Class 2, audience rating summary 4.8 out of 5. 88% Rotten Tomatoes, 98% like this TV show. Google user, wow, this is like 98 dari 100 loh. Cuman 2% Google user ya yang vote Wikiro Class 2 itu tidak suka dengan drama ini. Ini mereka kaget deh sebenarnya ya. Wikiro Class 2 takes everything one step further, possibly deviating from the original script, to give us the same thing at a much bigger scale. In terms of individual storyline, I don't think there's been a drastic change in what's happening with the protagonist. Oke, mungkin dari versi manhwanya ya. Messi nggak baca. Wow. My drama list 8.8 ya, dari 10. Tinggi-tinggi. Tercatat melalui 4,8 dari 5 di Google. 76%, enggak, sudah 88% di Rotten Tomato ya. Tapi kenapa di My Drama List agak rendah ya, 6/10. Enggak lah harusnya ya. On the global content rating site IMDb, 8.4 rating dari 10 IMDb. The drama just goes through everything way too fast. It feels like we are speed running through fights, dropping backstories in just 5 minutes. 6 dari 10 bener di My Drama List. Tapi sepertinya ini personal rating ya, enggak dari keseluruhan user kayaknya ya. Plotnya terasa lebih lemah dibanding musim sebelumnya. Oh, katanya ngerombak ulang dari versi webtoonnya di Wikiro Class 1. Katanya hasilnya lebih bagus, tapi ini Wikiro Season 2 features a new round of high school bullies for our studious protagonist to grudgingly confront. Aksinya lebih brutal, tapi chemistry di antara para karakternya tak seerat musim pertama. Iya, karena si En trauma ya, dia sulit menerima persahabatan yang membuat dia itu dia nggak bisa percaya dengan orang lagi guys ya. Kalau kamu lihat Wikiro Class 1, dia tuh dihianati oleh teman dia sendiri yang menyakiti temannya satunya. Jadi itu harusnya bisa dipahami buat kamu ya. Oke, untuk user rating sendiri di web Asian Wiki, Wikiro Class 2 mendapat 90. Agak sedikit lebih rendah dari perkiraannya Mai ya. Karena di tempat-tempat lain itu luar biasa banget. Jadi untuk Mai yang mau kasih drama ini rating sebesar
Ada tapinya nggak tadi bilang? Ada tapinya, tapi juga tapinya itu bisa Mai pahami ya. Jadi kayak I want Weak Hero kelas 3 ya, saat mereka kelas 3 nanti. Karena ini, to be honest, Nabaekjin menghilang, and the biggest villain yang di atasnya Nabaekjin ya memang orang gangster itu ya, itu tidak tertangkap kan. Jadi kalau ada Weak Hero kelas 3, why not? Kayaknya masih oke banget ya. Oke, jadi Mai mau kasih drama ini rating sebesar 93. Tinggi banget kan dari Mai? Jadi buat kamu harus nonton drama Weak Hero Class 2. Sebelumnya nonton dulu Weak Hero Class 1 supaya kamu memahami kenapa si Eun berubah di Weak Hero Class 2. Oke, ini juga pendek banget, 8 episode. Kamu duduk sehari selesai nonton. Yang nggak sampai 8 jam. Karena satu episode tuh nggak sampai 60 menit. Oke. Masih manifesting ya kalau bisa Yeon Si Eun ketemu sama Yoon Gamin ya dari study group, itu masih keren banget. Tapi mereka temenan, jangan berantem, nanti Mai sedih kalau mereka berantem karena Mai sayang sama dua-duanya ya. Adiknya Mai sama babynya Mai. Oke. Makasih banget buat kamu yang sudah setia di drama reviewnya Mai. Saat ini Mai lagi nonton drama Buried Hearts. Ternyata ada 16 episode, jadi this gonna take longer time for me to finish ya. Jadi tungguin aja, semangatin Mai. Mai juga lagi nambah-nambahin kegiatannya. Aduh, semoga masih bisa ke-handle lah ya. Mai itu suka kayak gitu lah ya. Multitasking banyak-banyak gitu, merasa mampu. Apakah memang mampu atau tidak, itu juga nggak tahu. Oke, jangan lupa kamu tinggalin jempol kamu di drama reviewnya Mai, apalagi yang muncul di timeline. Dan kamu bisa cek juga di playlist drama review Mai, itu sudah banyak drama yang Mai review. Bisa jadi referensi kamu buat nonton K-drama. Jangan lupa tinggalin jempol kamu dan kamu bisa share link drama review Mai ke sesama K-drama lovers yang lainnya yang butuh referensi mau nonton K-drama yang macam apa. Dan tetap semangatin Mai, jangan lupa subscribe ke channelnya Mai supaya kamu gak ketinggalan sama konten yang akan Mai hadirkan di channelnya Mai. And see you at the next K-drama review by Miley. Annyeong. Annyeong, annyeong.